Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi taksurul barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Tanwir beserta jajarannya, Ketua cabang Ketua Majelis Tabligh dan Ketua ranting, Ketua Aisyah di level apapun yang ada di Gresik yang hadir, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh nikmat dan penuh berkah insya Allah. Karena pertemuan kita ini adalah pertemuan untuk kajian keislaman yang itu merupakan satu kewajiban bagi kita semuanya. Dan memang kajian keislaman itu harus sering kita lakukan. Itu mengimbangi dengan sifat kita manusia yang itu gampang lupa. Nah, sehingga kalau tidak ada pertemuan seperti ini, itu lupanya itu bisa kebablasan. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, kali ini saya ditugasi untuk menyampaikan materi sesuai dengan WA. Itu judulnya adalah Bersama Keluarga Masuk Surga. Nanti akan kita ketahui bahwa sesuatu yang terindah itu adalah ketika semua anggota keluarga itu masuk surga, kemudian disambut para malaikat. Tidak ada lagi yang terindah. Nah, untuk itu saat ini waktu di dunia sak mangkel-mangkel mbek bojo diterusno sampai menewis sampai akhirat gak perlu ketemu, gak usah. Mending nanti kita ketemu dan kumpul, itu yang paling penting. Wis ta, sak mangkel-mangkelnya jenengan nanti mesti gak tega di akhirat itu. Nah, nanti mudah-mudahan waktunya cukup karena nanti saya juga bicara masalah syafaat. Karena agak krusial orang memahami ini. Sampai muncul istilah dalam masalah syafaat nanti. Wis pokoknya aku manut pusat mulai. Nah, tapi nanti dia lupa tentang syafaat itu gimana caranya mendapatkannya itu. Nah, itu penting. Nah, kenapa itu nanti saya singgung? Karena itu melengkapi tentang bagaimana seseorang berupaya nanti bersama-sama bisa masuk surga. Nah, kemudian nanti andai kata loh ya, dari salah satu anggota keluarga kita itu menurut hitungan amalan itu nasibnya masuk neraka, tapi bagaimana caranya kita untuk menggait dia dan melobi Allah di akhirat itu bisa bareng-bareng masuk surga juga. Walaupun secara validasi amalnya itu gak layak masuk surga, seharusnya masuk neraka. Nah, itu nanti harus kita pahami juga. Sebelum saya bicara tentang nanti gimana caranya satu keluarga itu masuk surga, saya akan bicara tentang syarat-syarat masuk surga dulu. Dan syarat-syarat ini harus ada
dalam masing-masing anggota keluarga. Jangan satu keluarga itu diwakili satu orang memenuhi syarat ini. Masalah besar. Karena untuk bisa masuk surga, semua anggota keluarga itu tidak hanya sekedar kedekatan keluarga atau ada hubungan darah. Andai kata hanya sekedar hubungan darah, kenapa Abu Thalib paman Rasulullah itu nggak bisa masuk surga? Padahal pamannya Nabi loh. Kelas Nabi itu pamannya nggak bisa masuk surga. Coba, apalagi kelas kita. Yuk. Nuh alaihissalam itu Nabi, tapi di antara anggota keluarganya itu tidak bisa masuk surga, termasuk Kan'an. Sampai istri Nuh sendiri dan istri Lot itu bojone Nabi loh, itu gak bisa masuk surga, malah dicap oleh Allah penghuni neraka. Bojone Nabi, apa mana lek bojone wong biasa-biasa ngene iki tambah nemen. Nah itu loh, nah itu harus kita pahami nanti. Ibrahim alaihissalam itu nabi, tapi ayahnya sendiri walaupun dibuat perbedaan ulama, apakah Azar itu ayah kandungnya ataukah pamannya atau pengasuhnya. Walaupun di dalam Al-Quran itu disebutkan ayahnya, tapi di dalam bahasa Arab itu yang abun itu bisa menjadi paman, bisa menjadi pengasuh. Tapi yang jelas, kalau kita mengikuti pendapat ulama, kalau Azar itu bapaknya, itu pun tidak ada jaminan masuk surga, walaupun Ibrahim Nabi. Kenapa? Ya karena faktor yang akan kita kaji itu tidak ada pada diri seseorang itu. Sehingga kemudian kita itu sekarang jangan tidak mempersiapkan diri untuk ada syarat-syarat masuk surga itu, kemudian mengandalkan saya nanti ikut dia. Dan mudah-mudahan kelas orang yang mengatakan sesuatu itu hanya gurauan saja. Kan banyak di video itu, wis gak usah repot-repot sampai menendo akhirat. Pokoknya ngomong anggota itu mlebu swarga. Lah itu mudah-mudahan gurau tok. Aku gak nyinggung nama, aku sampean gak enak. Tapi kan sering muncul begitu. Wes ibarat kata begini, andai kata saya bilang begini, wes sampean dulu gak usah bingung-bingung. Nanti di akhirat sampean sebut, saya ini jamaahnya Ustaz Basit lah masuk surga. Iku muga-muga guyon tok. Nggak bisa hanya sekedar itu. Nah itu. Nah jangan sampai kita itu saking apa ya, fanatiknya terhadap sosok seseorang, lupa akan dirinya sendiri. Kemudian dianggap nanti di akhirat itu yang penting menjadi anggotanya ini los masuk surga. Itu jangan sampai begitu. Ya karena kasus-kasus keluarga Nabi saja tidak bisa. Gitu loh. Keluarga Nabi loh ya. Ini sore Nabi lah ya, kiai-kiai ngono itu gak jamin. Itu loh. Nah ini. Nah satu, syarat untuk masuk surga itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah faktor keimanan ini lah yang menjadi sekat. Apakah orang itu nanti bisa masuk surga atau tidak? Kemudian andai kata kok di antara keluarganya itu ada orang soleh, itu bagaimana pengaruhnya terhadap yang lainnya? Nah nanti kita bisa lihat di masalah pemberian syafaat itu, ternyata faktor keimanan itu penting. Sebelum berlanjut begini, sak rendah-rendahnya, sak lemah-lemahnya ibadahnya orang, jangan sampai keimanan tidak ada dalam diri seseorang. Andai kata kok kemudian amal soleh itu rendah, lalu ketika divalidasi di akhirat nanti itu dia layak masuk neraka tapi punya keimanan, nah itu loh anggota keluarganya bisa memberi syafaat karena keimanannya itu. Tapi kalau keimanan tidak punya, malah dalam kehidupannya itu dipenuhi kesyirikan, tidak ada jaminan. Walaupun mayoritas keluarga kita itu adalah orang soleh.
nggak bisa memberi syafaat nanti. Begitu. Nah, di antara dalilnya adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, nah menaati Allah dan Rasulnya itu cerminan dari keimanan orang itu. Niscaya dia memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Faktor keimanan. Kedua, bertauhid dan tidak syirik. Ini syarat. Bertauhid dan tidak syirik. Betapa banyak orang yang melakukan kebajikan. Kalau kita lihat yang dilakukan orang itu dan kita hubungkan dengan dalil, itu amal soleh. Tapi karena tidak didasari keimanan, ada manfaatnya hanya sebatas di dunia antara manusia dengan manusia. Di akhirat tidak bisa jadi jaminan. Karena tidak didasari dengan keimanan itu. Dan yang membedakan nanti amal soleh itu berlanjut sampai ke akhirat atau tidak, itu karena keimanannya itu. Karena keimanannya. Dan yang membedakan ya keimanan itu. Makanya kan ada ayat man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ada wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu orang laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan itu didasari karena keimanan, maka Allah memberi jaminan akan memberi kehidupan yang enak, yang selalu cocok. Hayatan thayyibah itu hidup yang cocok. Lalu nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang dilakukan di dunia. Nah, andai kata keimanan itu tidak faktor penting, kenapa di ayat itu disebut wa huwa mu'minun? Kenapa tidak hanya sekedar man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu begitu langsung? Ya karena itu pentingnya keimanan itu. Nah, di sini ada dalil innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Mempersekutukan itu menduakan. Dan Allah itu tidak mau diduakan. Jenengan ya lho Bu, diduakan ya gurung dadi, gurung temenan lho semangkel sampean. Kayak krungu kabar lho. Kayak krungu kabar bojone arep menduakan sampean, wajah wis tingkahe gak karuan. Sandalmu ndak ayo terusno lho, terusno. Lho apalagi Allah. Allah yang maha segala-galanya terus dengar ada hambanya menduakannya, ya marah. Allah lho ya. Wong kita wae mangkel. Tak ngono lho Bu. Kayak diguyon tok lho sandal munggah. Bu, misalnya kok aku golek mana ya apa Bu? Terus no sandal plok. Nah itu gambarannya bagaimana sakitnya orang diduakan itu. Padahal walaupun itu boleh loh ya sebenarnya. Tapi sekolah model. Itu manusia apalagi Allah. Dan Allah itu tidak ada diperbolehkan untuk diduakan itu. Dan itu syirik itu begitu. Kalau itu haknya hanya Allah ya sudah, hanya Allah saja. Begitu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan hati-hati masalah ini. Sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, lalu pada satu saat kita menyekutukan Allah, itu semua terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan
Aku kata Allah, kamu melakukan syirik itu akan menghapus semua amalmu. Nah gambarannya ini Bu, saya menggambarkan kenapa kok kalau orang itu sudah melakukan amal kebajikan banyak, amal soleh, terus kemudian sekali syirik itu kok hapus. Artinya wes Allah nggak nganggep amal baik itu. Gambarannya ya nang jenengan lagi. Lek wis weruh bojone menduakan ngono. Apike bojo sing lawas-lawas lho lali. Lupa itu. Jadi suami itu kayaknya ndak ada baiknya sama sekali. Sing dieling weleke tok ae. Gambar cara memudahkan punya gambaran bagaimana Allah kalau disekutukan itu amal baik kita hilang itu. Itu begitu. Nah sehingga jangan sampai coba-coba itu. Juga dalam hadis man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dengan mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia masuk surga. Berarti ini bertauhid. Bertauhid. Dan banyak riwayat man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi saya punya pertanyaan, Nabi di akhir hayatnya menjelang kematian mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Mengucapkan apa? Ayo. Nabi di akhir hayat ya, menjelang wafat itu Nabi nek kita kan selalu mentalkin begini kan, la ilaha illallah kan begitu toh ya, karena ada dalil siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah menunjukkan ketauhidannya itu masuk surga. Pertanyaan saya, apakah Nabi di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah? Apa yang diucapkan Nabi? Bukan. Yang diucapkan Nabi adalah ila rafiqil a'la. Jadi Nabi itu ketika ditunggu oleh Aisyah itu tidak mengatakan la ilaha illallah, ila rafiqil a'la, langsung nyawanya dicabut oleh Allah. Tapi kedua-duanya itu sama, artinya sama dengan la ilaha illallah. Itu. Jadi ila rafiqil a'la itu saya ini menuju kepada zat yang maha tinggi, yang maha agung, ya Allah itu. Nah maksud saya gini, kenapa itu saya singgung? Nabi loh nggak mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok masuk surga. Tapi kata-katanya ila rafiqil a'la. Itu. Nah tapi kita harus komitmen lah untuk sampai akhir hayat itu mengucapkan la ilaha illallah. Dan biasa kalau ada keluarga yang sakit dan sakitnya itu sudah parah, yang dalam pandangan kita menuju kematian, itu biasa kita sandingi lalu kita talqin dengan la ilaha illallah itu. Nah itu agar ketauhidan itu melekat sampai akhir hayat. Itu penting. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah itu menunggu pamannya dalam sakaratul maut, Abu Thalib itu. Dan Nabi itu ingin Abu Thalib itu di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah. Sampai Nabi itu ibarat kata itu melas-melas gitu kepada Allah. Tapi kalau Allah mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak usah kecewa. Kamu itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Ya sudah. Dan syafaat Muhammad itu juga diperuntukkan untuk pamannya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib karena tidak ada keimanan loh. Makanya saya ulangi, karena tidak ada keimanan, syafaat Rasulullah itu hanya bisa diterima oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dan Abu Thalib itu masuk neraka dalam neraka yang dangkal. Sak dangkal ini neraka ya tetap gak enak. Itu. Yang ketiga, amal soleh, syarat untuk menuju surga.
Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Tapi mohon maaf saya ulang, amal soleh ini harus berdasarkan keimanan. Karena yang melakukan amal soleh itu banyak. Orang yang tidak beriman pun melakukan amal soleh dalam istilah. Ya seperti orang yang nggak beriman menyumbang sesama itu amal soleh. Tapi karena tidak didasari keimanan itu, pahalanya tidak bisa sampai berlanjut di akhirat. Itu masalahnya di situ. Ya kayak Fir'aun, jenengan kira enggak melakukan amal soleh? Fir'aun yang melakukan amal soleh. Karena Fir'aun membangun infrastruktur, termasuk jalan, itu amal soleh. Karena memberi manfaat terhadap sesama. Cuman faktornya tidak iman. Begitu. Yang keempat, takwa kepada Allah. Dalil Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Label ketakwaan di ayat ini tidak sejak awal orang ini baik. Bisa jadi dia itu sebelum menjadi orang bertakwa itu orang mursal, bisa jadi. Yang terpenting terakhir dari akhir hayatnya itu menjadi takwa. Nah makanya bunyinya wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu ila maghfirah. Lek orang disuruh minta cepat-cepat mencari ampunan kan berarti sebelumnya mursal, sebelumnya orang melakukan dosa. Dan itu loh hebatnya Allah itu di situ. Walaupun tadinya orang itu durhaka, lalu sadar dan kemudian membawa dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa, itu diapresiasi oleh Allah. Beda dengan kita. Jadi weling-weling to ayalae. Sudah berupaya jadi baik, cek weling ayalae, tapi Allah enggak. Coba lihat. Yang tadinya yang bersangkutan itu durhaka terhadap Allah, tapi karena nyadar lalu minta ampun kepada Allah, diapresiasi. Apa? Disiapkan surga. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Coba. Nah, dari ayat ini pun akan kita tarik kesimpulan begini. Nggak pantas kalau luasnya surga itu seluas langit dan bumi, terus ada orang nggak kebagian surga, itu kebuacut ya basa dukune. Saking nemene wong. Nah, logikanya kan begini. Saat ini kita di dunia itu masih ada tanah kosong loh ya. Dan itu ukuran luasnya surga, seluas langit dan bumi. Loh kok gitu ada orang yang tidak kebagian? Lah iku sing nemen sapa? Yang keterlaluan siapa? Kitanya sendiri. Padahal walaupun kita salah, kita durhaka terhadap Allah, yang terpenting nyadar diri, kemudian cepat-cepat minta ampun, diapresiasi oleh Allah. Kurang apa kita? Kurang apa? Ya karena kadang keterlaluannya kita. Ya. Nah oleh karena itu kalau ada orang yang tadinya itu tidak baik kemudian menjadi baik, ya sudah, apresiasi dan rangkul, jangan disebut-sebut lagi kejelekannya. Saya ambil contoh begini, mohon maaf tadinya itu ada pemabuk, biasa kita lihat ya waktu kita ke masjid itu dia suka mabuk di sana, terus habis itu jadi anak baik, terus ke masjid, ya sudah rangkul dan apresiasi, alhamdulillah gitu. Jangan malah begini, lah yo fungsinya apa, wong kamu lo sudah lama mabuk. Jangan begitu. Dia berupaya menjadi orang baik itu sudah sesuatu yang luar biasa.
Nah kadang kita itu lupa kan. Makanya kisah orang yang mau menjadi orang baik terus minta fatwa, ini nasib saya ini gimana, yang membunuh 100 orang itu. Nah, itu kan karena saking mangkelnya itu. Jadi yang bersangkutan sudah membunuh orang 99. Terus tanya ke kiai, saya ini dosa saya besar yai, apa? Saya sudah membunuh 99 orang dan saya ingin menjadi orang baik. Apakah saya bisa diterima? Jari kiai ini dosamu sudah kegeden, sudah terlalu besar, nggak bisa. Ya sekalian menekat, wis tak bunuh sekalian genet 100. Nah artinya apa? Saya mengambil begini, dalam interaksi sosial, walaupun tadinya orang ini kita lihat itu nggak baik dan apa, kalau sudah menjadi baik itu harus disupport. Jangan malah ditafsiri, apa gunanya kamu menjadi baik? Sudah terlalu besar mursalmu. Oh, kita disikat sekalian itu. Nah, itu penting. Nah, ini loh. Kan dia mau menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah itu sudah memberi contoh real tentang orang-orang yang tadinya nggak baik menjadi baik, dan itu menjadi luar biasa. Umar bin Khattab misalnya. Kurang apa? Sebelum masuk Islam kan musuh besar Rasulullah itu. Tapi ketika masuk Islam malah mubasyarun bil jannah. Langsung diberi rekomendasi oleh Allah bahwa yang beliau itu ahli surga. Kurang apa? Nah itu penting. Kemudian yang kelima, ikhlas karena Allah. Ikhlas. Hadis Nabi SAW, inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Ini waktu ya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan mengharap ridho Allah atau wajah Allah. Makanya ikhlas. Sekecil apapun amal soleh, ikhlaskan karena Allah. Bisa jadi penyebab kita masuk surga itu adalah 2000 yang ikhlas itu. Bisa jadi. Kan banyak kasus. Saya ambil contoh misalnya gini. Kasus yang itu menjadi catatan besar dalam agama kita. Ada di Bani Israel, dari orang Bani Israel itu kan ada perempuan yang kerjanya tidak baik, yang menjadi wanita malam itu loh. Lalu ketika pulang dari kerjanya itu ketemu anjing, dan dia nyadar bahwa anjing ini karena haus butuh dibantu untuk bisa minum. Dia melakukan karena ikhlas. Dan setelah itu wanita itu meninggal, belum melakukan yang lain. Loh itu loh, di dalam riwayat itu menjadi penyebab dia diampuni oleh Allah dosanya dan bisa masuk surga. Coba. Walaupun gini, banyak penjelasan kalau amal kita yang paling dominan dan paling nanti awal ditanyakan itu adalah sholat kita. Pertanyaannya, apakah memang sholat itu menjadi jaminan penyebab kita masuk surga satu-satunya? Bisa jadi sholat kita itu lemah nilainya, tapi penyebab kita masuk surga itu hal lain. Ini kan banyak jamaah dari Masjid Batu Usman, itu kan mengikuti kajian tentang hidup setelah mati, sudah hafal masalah gitu-gitu. Dan jadi nanti yang penyebab masuk surga itu ini. Makanya ikhlaskan dalam melakukan kebaikan itu. Nah itu penting. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Dan yang diberikan itu adalah maksudnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.
Nah, kenapa? Kok dalam hal melakukan kebajikan itu kita dianjurkan untuk selalu mensuri tauladani Nabi dan mencocokkan apakah Nabi itu melakukan itu atau tidak. Ya karena itu perintah satu, tapi secara logika kita itu tidak mengikuti Nabi. Loh, apa fungsinya Allah mengutus Nabi? Ya kan? Apa fungsinya kalau gitu? Kan nggak ada fungsinya. Walaupun dalam prakteknya kadang itu multi tafsir, berbeda-beda, tapi semua harus punya acuan bahwa saya ini mengikuti Nabi. Ini sering saya contohkan dalam berbagai forum. Wong wudu saja itu antara satu dengan yang lain berbeda prakteknya, utamanya membasuh kepala. Tapi kan semuanya itu mengacu kepada Nabi. Apakah membasuh kepala itu semuanya atau sebagian? Nah, tapi semuanya itu mengacu kepada dalil yang dibawa oleh Rasulullah, walaupun beda pemahaman. Dan itu tidak masalah. Wong waktu tahiyat ae kadang beda-beda kok, ono sing jari nang ngene, ono sing kenceng ngene, ono sing pas kalimat lafzul jalalah itu asyhadu alla ilaha illallah baru muncul. Ya toh? Sing penting gak ngene lah wis. Lek aku ngono. Sing penting tahiyat aja ngene. Apa maksud saya? Walaupun berbeda dalam prakteknya itu, tapi semuanya mengacu kepada Nabi. Ojo gawe dhewe gitu. Itu penting. Lah kok bisa mesti lah ngene. Ya enggak mungkin mengikut Nabi kok berbeda satu sama lain. Loh, mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Menjadi penyebabnya itu adalah karakter bahasa Arab itu sendiri. Karakter bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu banyak kata yang multitafsir. Multitafsir. Dan itu bisa. Sampai dalam susunan kata itu kan menjadi penyebab nanti orang bisa memahami ini. Ya contoh membasuh kepala itu kan dalilnya wamsahu biru usikum kan. Nggak ada ayat lain. Tapi lapo kok prakteknya ono sing seluruh ini ono sing sebagian. Ya karena ada faktor bak di ayat itu. Wamsahu biru usikum. Dalam bahasa Arab, bak itu ada yang menganggap bahwa itu huruf tambahan tidak berpengaruh terhadap makna sehingga itu perintah untuk membasuh semua kepala. Ada yang mengatakan bak itu mempunyai fungsi apa? Mempunyai makna ba'dun, berarti membasuh kepala itu boleh sebagian. Ya kan? Yang penting wudhu masih dibasuh kepala, wis gak apa-apa wis ngono. Ya tentu masing-masing itu berupaya untuk bagaimana menjadi terbaik sehingga kemudian mencari penguat dan seterusnya. Nah itu penting. Dan kan ada ayat yang menjelaskan nggak mungkin orang itu jadi satu, nggak mungkin. Masing-masing diberi penjelasan yang sudah jelas, ya kan? Dan andai kata Allah berkehendak itu kan orang dijadikan satu macam kan bisa. Tapi kan buktinya enggak. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Ujung-ujungnya apa? Fastabiqul khairat. Atau semua orang itu sudah saya buatkan penjelasan, sudah saya buatkan pengertian yang jelas. Andai kata Allah berkehendak itu orang dijadikan satu warna itu bisa, tapi kan nyatanya tidak. Untuk menguji semuanya itu, maka oleh karena itu yang Anda lakukan adalah fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat itu begini pengertiannya. Ada orang yang berupaya dalam mempraktekkan agama itu selalu mencari mana sih yang sesuai dengan Nabi, dengan dalil-dalilnya. Ada yang berupaya saya harus mengerjakan lebih banyak daripada yang lain.
Dan semua itu kata Allah untuk ujian. Ujung-ujungnya semuanya nanti kembali kepada Allah. Ya kan? Nah, nanti di hadapan Allah itulah baru dijelaskan oleh Allah, ini loh yang kamu dulu berselisih itu. Dalam masalah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terlalu kaku menghadapi umat yang mungkin praktek ibadahnya sebagian itu berbeda. Saya mengikuti ini sikap Nabi ketika menjumpai orang yang melakukan sesuatu yang Nabi sebelumnya belum tahu. Saya ambilkan contoh begini. Dan contoh ini populer, sudah biasa disampaikan oleh banyak orang. Ketika ada laporan, ketika Rasulullah itu mengirim pasukan kecil untuk memata-matai kekuatan musuh apa yang disebut Syariah itu. Kan ada satu sahabat yang kalau sholat rakaat kedua mesti baca Qul Huwallahu Ahad kan. Nah, Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Nah, ketika dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, kami ini loh ketika bepergian itu kok mesti salah satu sahabat kita itu kalau sholat itu rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad. Selalu begitu. Nah, gimana cara nyikapannya Nabi lah nggak kayak kita? Kalau kita mesti bilang saya nggak ngajarkan itu, sesat itu kan gitu kita. Tapi Nabi enggak. Tanya dulu siapa maksudnya. Lalu ditanya ulang, apa yang Anda lakukan ini sudah kami klarifikasikan ke Rasulullah. Apa maksudmu kok setiap sholat mesti baca Qul Huwallahu Ahad? Jawaban orang itu begini, saya membaca Qul Huwallahu Ahad itu karena saya suka. Karena di surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad itu membicarakan tentang sifat Allah, keagungan Allah. Dia tidak mengatakan ini ajaran Nabi, tidak mengatakan begitu. Nah, hal itu dilaporkan kepada Nabi lagi. Oh, ternyata maksudnya yang bersangkutan itu membaca Qul Huwallahu Ahad itu karena suka ya Rasulullah. Jawaban Nabi enak, nggak kayak kita. Ya kalau gitu sampaikan kepadanya lagi kalau Allah itu juga menyukai dia, menyintai dia. Coba. Artinya apa? Kalau kita mengetahui sesuatu yang dilakukan orang, tanya dulu alasannya apa dan kalau memang butuh penjelasan jelaskan. Jangan sejak awal sudah menilai sesat karena tidak dilakukan Nabi. Tanya dulu. Saya membuat logika sederhana begini. Ini kalau saya minum biasa normal, saya buka terus Bismillahirrahmanirrahim, sudah aman. Tapi saya bilang begini, sampean kalau minum ini Pak, hafalan sampean kuat karena habis saya minum. Loh, itu masalah besar pada saat itu. Loh, itu loh maksud saya. Artinya apa? Ketika kita mengetahui seseorang yang berbeda dengan kita, itu jangan cepat-cepat menilai. Bisa jadi dia itu yang lebih tepat daripada kita. Sing penting, kalau saya loh ya, yang bersangkutan itu orientasinya bahwa saya ini mengikuti Rasulullah, tapi pemahaman saya begini, beres. Walaupun saya pun punya keyakinan berbeda dengan orang tersebut. Ya kayak saya punya pulpen harganya 5.000. Lek dibuat nulis biasa ya biasa, nggak ada masalah. Tapi lek saya pindah begini pola pikirnya. Kamu, kan besok ujian kamu itu. Kamu ujian kalau tidak menggunakan pulpen saya tidak akan lulus. Sirik itu. Itu loh. Bisa dipahami? Nah, sehingga begitu cara memandang masalah itu. Maka satu sisi nggak menyakitkan orang. Nah, kadang kita itu ceroboh di masalah ini. Nah, begitu. Kemudian hadis kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Tidak mau artinya.
Ditanyakan, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa taat kepadaku, ia masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku, maka ia enggan masuk surga. Nah, hadis ini bisa dimaknai bahwa setiap ibadah kita itu acuannya adalah kepada Nabi. Jangan sampai tidak kepada Nabi. Walaupun dalam prakteknya itu berbeda-beda. Gitu. Yang ketujuh, menjaga akhlak dan amal ibadah. Hadis Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak itu penting. Tak tunjukkan rahasianya jenengan. Andai kata kita itu secara pribadi level kesolehan kita sudah tinggi, tapi interaksi sosialnya lemah, agak bahaya. Bahaya. Jangan mengandalkan kesolehan pribadi, kemudian interaksi sosialnya lemah, akhlaknya lo lemah. Nah, padahal Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak itu. Kenapa kok begitu? Kalau ditanyakan kenapa, Ustaz? Pemahaman sederhananya adalah jika akhlak kita lemah dan akhlak itu berhubungan dengan interaksi sosial, maka di sana banyak orang yang merasa terdolimi oleh kita. Percayalah itu. Dan ternyata masalah praktek agama itu yang paling banyak adalah beririsan dengan kehidupan sosial. Kewajiban zakat itu sudah mengajarkan ini ibadah, tapi prakteknya harus berinteraksi sosial. Salam itu sedekah, tapi salam menjadi sedekah kan harus ada orang lain. Lek sampean salam itu sedekah, tapi ngarepe sampean gak ono sapa-sapa, edan ta iku ngono lho. Ya kan? Jadi jenengan memahami kalau mengucapkan salam itu sedekah. Senyum itu sedekah, tapi harus ada orang lain di depan nih. Ojo dhewe senyum-senyum, apa sampean senyum-senyum? Golek sedekah teko senyum, edan sampean niku ngono. Lho itu lho maksud saya. Untungnya sekali lagi bahwa dalam mempraktekkan ajaran Islam yang itu merupakan ibadah itu sering bersinggungan dengan interaksi sosial kemasyarakatan. Itu. Makanya kan bunyi hadisnya ittisamatu kafi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Kenapa kok fi wajhi akhika kok enggak hanya bilang begini? Ittisamatu kasodaqah, senyummu itu sedekah. Biar dipahami bahwa senyum yang menimbulkan sedekah itu harus di depan orang. Lek senyum dhewe gak ono ngarepe gak ono wong iku disebut edan. Loh, Islam itu canggihnya di situ. Coba. Nah, itu penting. Nah, sehingga kemudian menjaga akhlak dan amal ibadah itu termasuk bagian dari syarat masuk surga. Di akhirat itu banyak tuntutan. Orang yang merasa terdolimi dan itu bisa memindahkan alamatnya. Artinya gini, sebenarnya kalau hitungan amal soleh, orang ini haknya masuk surga. Tapi ketika di akhirat itu banyak tuntutan dari orang yang merasa didolimi, itu pahalanya loh dipindah semua oleh Allah. Coba. Nah, maka akhlak itu penting. Dan jangan dianggap tidak bernilai. Itu penting. Itu. Sampai jam birol. Nah, sekarang kita pindah. Nah, sekarang bagaimana cara bisa masuk surga bersama keluarga? Terus mulai lagi.
Sing tadi itu mukadimah iki kayak mulai ceramah saiki. Bagaimana cara bisa masuk surga bersama keluarga? Satu, menanamkan iman dan amal soleh dalam keluarga itu penting. Nah itu tadi yang di awal sudah saya singgung, jangan sampai di antara anggota keluarga kita itu lepas keimanan. Itu faktor penting. Andai kata kok yang bersangkutan itu amal selain keimanannya itu lemah, itu ketika kita nanti di akhirat merasa kasihan dan memberi syafaat, izin Allah, syafaat itu atas izin Allah loh ya, dan Allah itu hanya mengizini syafaat itu berlaku bagi orang yang punya keimanan. Andai kata kok berlaku hanya hubungan darah, Nabi itu berhasil untuk memberi syafaat kepada Abu Thalib masuk surga. Nggak berhasil. Itu penting. Nah sehingga keimanan itu harus kita tanamkan dalam keluarga itu. Tapi kemudian jangan digini, wis yang penting beriman. Walaupun kamu tidak melakukan amal yang lain, tidak apa-apa, jangan begitu. Kedua, menjaga sholat berjamaah, membiasakan ibadah di rumah. Nah ibadah gini, upayakan kalau tidak bisa ke masjid, di rumah itu berjamaah. Dan alhamdulillah saya berupaya itu. Di rumah, tanya kepada anak-anaknya, istri, sudah sholat? Belum, ayo bareng. Dan hampir saya setiap hari ngecek begitu. Kamu sudah sholat? Belum, ayo bareng. Itu. Kenapa? Itu biar terbiasa di rumah begitu. Dan juga membiasakan ibadah di rumah. Ibadah di rumah itu macam-macam. Saling sapa, gitu, saling memberi pengertian, itu ibadah semua. Jadi nduk omah iku ojo saling merengut. Iya. Sak loro-loro ati jenengan mbek bojo ya to Bu ya. Wis sekedare wae lah. Ojo terus-terusan. Gue ngene, apa Ustaz gak tahu merengut mbek bojo? Ya tahu, padha wae. Tapi itu ya wis kala-kala lek basa ndukune iku, sekedare. Ya Kak, saat itu butuh loh ngono. Nek gak diekspresi nang ngono ya gak enak. Nah itu penting. 3, mendidik anak dengan ilmu agama sejak dini. Nah, untungnya kita itu sudah terbiasa kan, anak-anak kita dari TK itu sudah diajari di sekolahan. Nanti kalau masuk rumah salam dulu macam-macam, salim gitu. Nah, hal-hal kecil itu harus kita biasakan. 4, menjauhkan keluarga dari perbuatan dosa dan maksiat sebisa-bisanya. Dan 5, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Orang tua kepada anak, kadang anak kepada orang tua bisa terjadi. Loh kok bisa? Loh iya, ya kayak Ibrahim ke bapaknya itu. Ya kan? Pokoknya di dalam rumah, itu di dalam keluarga, itu harus saling menasihati. Yaitu tadi. Anak saya itu kadang kalau saya tahu tidur itu dibangunkan. Apa tadi sudah sholat belum? Anak saya loh padahal itu. Dan saya tidak bilang begini, kamu itu nggak sopan bapaknya kok ditanya, enggak. Akan saya jawab, oh iya belum ya, mungkin bisa jadi saya capek kemudian tertidur bisa jadi. Dan biasakan begitu dalam rumah tangga itu. Biasakan begitu. Saling sapa dalam masalah agama itu penting. Jangan dibuat rumah itu kayak ya apa gitu ya. Dan saya itu biasa gurau di rumah sama anak-anak saya itu biasa. Kadang anak saya goda. Sampai kadang dia mangkel itu. Mangkelnya anak saya kayak karena saya goda itu terhibur saya. Terhibur. Wis gitu, setiap hari. Pokoknya ketemu loh ya. Yang penting ketemu. Sampai sekarang. Itu. Nah itu kenapa sih? Itu agar mudah interaksi kita di dalam rumah tangga itu untuk menanamkan kebaikan. Nggak akrab gak iso, walaupun seanak apa ya antara orang tua dengan anak itu kalau nggak akrab nggak bisa. Nah upayakan itu. Dan tidak ada istilah
kedaluarsa itu enggak ada. Kalau sebelumnya enggak ada interaksi gitu, upayakan. Penting itu, gitu. Nah, lalu sekarang siapa yang paling berperan dalam keluarga? Siapa? Ayah sebagai pemimpin keluarga itu peran penting. Dan jangan sampai menjadi ayah itu melempem dalam rumah tangga. Punya peran penting. Ibu sebagai pendidik pertama bagi anak-anak itu penting. Saya harus mengatakan begini, Bu. Andai kata ibu itu menjadi wanita karir dan tidak bisa selalu interaksi dengan anak, jangan lupa carikan pengganti jenengan. Ojo curiga lho nang aku lho. Pengganti ku duduk kok wis bojone kon kawin maneh gak ngono, Bu. Jangan dipahami. Artinya jenengan harus cari orang siapa yang dekat dengan anak saya dan nanti menjadi pengganti saya untuk mendidik agama. Itu penting. Dan pahala juga mengalirkan jenengan. Jangan dilepas los. Terus alasan saya sibuk, jangan begitu. Kalau jenengan tidak bisa untuk diam di rumah. Kan kadang banyak wanita yang tidak bisa diam di rumah karena faktor. Karena yang bersangkutan dibutuhkan umat. Misal jenengan jadi dokter. Yo gak iso ndok omah terus yo mesti dikon rumah sakit. Atau apalah. Nah itu penting. Kalau saya sejak awal memang istri saya tidak boleh kerja kalau saya. Karena saya masih bisa. Nah tapi kan tidak bisa orang dipaksa begitu kan nggak bisa. Ada kondisi yang orang itu, ibunya itu tidak bisa diam di rumah. Kadang dia jadi guru. Dan anaknya sekolahnya berbeda. Maka kan secara otomatis interaksi di rumah kurang. Nah itu jangan lupa cari pengganti. Nah maksud saya pengganti itu siapa yang dititipi anaknya untuk mendidik itu. Beres. Nah makanya ada penyair itu Imam Syauqi itu sampai bilang begini. Al-ummu madrasatul ula. In a'datta sya'ban qayyubal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah pertama buat anak-anak. Kata Imam Syauqi. Jika kamu mempersiapkan ibu itu dengan baik, berarti kamu mempersiapkan masyarakat yang punya akhlak bagus. Dan itu ibu. Itu penting. Sampai ingin tahu, mana bukti nyatanya? Ismail, senurut itu peran ibu. Ibrahim itu nyaris jarang ketemu Ismail. Ibrahim loh ketemu Ismail sudah nikah. Saat kecil ditinggal. Tapi kok jadi anak baik penurut sampai selevel itu loh. Ketika dapat perintah disembelih kok nurut. Lihat anak kita terus ada perintah kamu tak sembelih nak, nolak mesti mah itu. Oh, bapak gendeng lah gitu toh. Malah tambah keras, potongan dewe bulumu lah gitu. Potong sendiri lehermu. Tapi Ismail senurut itu, sampai lihat peran ibu. Pernah Hajar mengeluh. Kok jenengan ngono ditinggal bojo saulan gak dikai blondo. Aku kepengen takon. Ayo. Saya kepengen tanya ke jenengan, ditinggal suami sebulan ndak diberi belanja sama sekali. Sampai masih mampu menjawab, ya kita doakan mudah-mudahan ayahmu itu sehat, dapat rezeki. Kok kedisian ini, bapakmu lo gak mikir ta. Ditinggal saulan kok gak ditinggali sarepes ya lo ngono. Nah, tak tunjukkan rahasianya. Keluhan yang didengar anak kecil itu secara psikologi akan istilahnya mengganggu karakternya. Jadi misal gini, jenengan mengeluh didengar anak kecil, itu pikirannya sudah terbebani begini. Kok saya segini sudah beban kayak gini beratnya ya gitu. Andai kata mengeluh lah, tapi jangan di depan anak-anak. Pengaruhnya besar. Ismail itu walaupun ditinggal bapaknya tidak pernah merasa bahwa ada beban dalam hidupnya. Sehingga menjadi penurut. Jangan dicoba loh ya. Tapi tak tunjukkan resiko.
Jangan dicoba. Andai kata jenengan ditinggal suami, misalnya setahun, terus kemudian jenengan wis nggak usah setahun terlalu lama, seminggu saja. Terus selama seminggu itu jenengan mengeluh terus dan membicarakan negatif terhadap suami. Jenengan lihat nanti, ketika si suami datang, sikap anak terhadap bapaknya kayak apa? Nggak akan sopan. Percayalah itu, dan jangan dicoba. Mesti gini, bapaknya datang itu sudah begini. Bapak enak kok, keluar nggak mikir. Karena selalu dengar dari keluhan ibunya itu. Tapi kalau nggak mengeluh, bapaknya datang itu tetap enak, disuruh membantu enak itu. Dan itu penting. Sehingga kemudian nilai-nilai keislaman yang itu menjadi syarat untuk masuk surga itu selalu melekat dalam anggota rumah tangga itu. Pertanyaannya, apa ya gak oleh mengeluh Ustaz? Ya mengeluh lah. Tapi seukurannya saja. Jangan dijadikan sebuah gaya hidup mengeluh itu. Gitu. Yang berikutnya, anak-anak dengan ketaatan dan doa mereka. Lewat anak taat, terus doa itu kan menjadi aset utama untuk orang tua nanti berlanjut di akhirat itu. Yang kita andalkan ya doa dari anak soleh itu. Itu penting. Nah, jenengan tak kasih tahu, anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua atau tidak diukur setelah orang tuanya meninggal. Percaya itu tidak. Orang tuanya meninggal itu masih berdoa, selalu berdoa untuk orang tuanya, itu berarti dia itu anak betul-betul berbakti kepada orang tua. Wong tuane jek urip iku jek ono tanda tanya. Dek apik nang bapak ning kok nang njaluk sepeda anyar. Dek apik nang ibu ning kok nang njaluk warisan, masih begitu. Tapi kalau setelah meninggal kok dia itu masih selalu mendoakan kepada orang tuanya, itulah betul-betul anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan itulah tujuan akhir dalam rumah tangga antara orang tua dengan anak. Wis sangat mencek ae. Dan kita juga harus mengecek kepada diri kita masing-masing. Kita ini termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah lihatlah keseharian kita. Selalu ingat orang tua yang sudah meninggal atau tidak. Dan apakah doa Rabbi firli wali walidayya warhamni kama rabbayani warhamhuma kama rabbayani shaghira itu masih selalu terlantun di lisan kita atau tidak? Tidak, berarti kita itu tidak termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu. Nah ini dalilnya populer ya di surat At-Tahrim ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro dan seterusnya itu. Terus hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dan seterusnya itu. Itu artinya dalam rumah tangga itu satu sama lain harus menjaga. Nah, saya pindah ke syafaat sekarang, saya percepat. Ya. Apa sih syafaat itu? Syafaat adalah perantara yang diberikan oleh seorang hamba yang mulia di sisi Allah untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi orang lain dengan izin Allah. Syafaat hanya berlaku dengan izin Allah Azza wa Jal, bukan karena hubungan darah atau kedekatan semata. Yang itu tadi saya contohkan, ada antara Nabi dengan anaknya tidak bisa, ya kan? Karena faktor keimanannya itu. Bukan karena hubungan darah. Nah ini di Al-Baqarah 255 yang terkenal dengan ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah ini man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Nah, syafaat untuk anggota keluarga gimana?
Seorang mukmin bisa memberi syafaat kepada keluarganya selama mereka juga beriman kepada Allah dan tidak mati dalam keadaan syirik. Itu bisa menerima syafaat. Andai kata kok yang bersangkutan itu nasibnya menurut hitungan amalnya itu masuk neraka, tapi karena anggota keluarganya itu ada ahli surga, dan yang hitungan amal itu masuk neraka itu karena punya keimanan, maka yang anggota keluarga yang masuk surga itu bisa memberi syafaat. Nanti ada dalilnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatsnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah ini, Rasulullah SAW bersabda, yaji'u ar-rajulu yaumal qiyamati fayukhadhu biyadihi fayudkhiluhu Allahul jannata birahmatihi. Tsumma yura rajulan fayaqulu, ya Rabbi, hadza kana ya'muruni bil ma'rufi wa yanhani 'anil munkar. Fayudhanu lahu fi syafaati fayusaffi'uhu Allahu fihi. Akan datang seorang lelaki pada hari kiamat, lalu dipegang tangannya dan Allah memasukkannya ke surga dengan rahmatnya. Kemudian ia melihat seorang lelaki lain, lalu berkata, wahai Tuhanku, orang ini dahulu selalu memerintahkanku untuk berbuat kebaikan dan melarangku dari kemungkaran, maka diizinkan baginya untuk memberi syafaat. Lalu Allah pun memberinya syafaat terhadap orang itu. Ini penjelasannya ada di hadis lain juga. Begini ceritanya. Ada orang yang tadinya di dunia itu berinteraksi dengan seseorang dan biasa dia menasihati. Lalu yang bersangkutan yang biasa menasihati itu ternyata tidak melakukan apa yang diucapkan. Maka murka Allah datang. Di hari akhir orang yang bersangkutan itu berhak masuk neraka. Nah, yang dinasihati itu masuk surga. Pas dipegang oleh Allah dimasukkan surga, kok lihat, loh, itu kan dulu guru saya, ya Allah, kok bisa masuk neraka? Loh iya kan, itu Allah gitu. Kalau interaksi bahasa kita, terus gimana? Ya Allah, tolonglah. Dia dulu yang menjadikan saya baik ini. Nah, karena yang bersangkutan itu masih punya keimanan, diberilah oleh syafaat, diberilah oleh Allah dan diizinkan untuk mendapat syafaat dari orang yang masuk surga ini. Nah, itu yang tadi saya maksud. Di antara anggota keluarga semua ini bisa masuk surga, yang terpenting jangan sampai lepas dari keimanan serendah-rendahnya. Karena bisa jadi nanti salah satunya tidak bisa masuk surga, tapi kita tahu dan kita bisa memberi syafaat. Itu penting. Kemudian hadis lain, yushafa'u rajulu fi ahli baitihi hatta yushafa'u fihimul hujam. Artinya seseorang dapat memberi syafaat kepada keluarganya, hingga bahkan tukang bekamnya pun diberi syafaat. Oh, ini dulu yang mijiti saya, oh ini dulu yang bekam saya, kok bisa masuk neraka ya Allah? Saya tahu dia itu orang baik, orang mukmin gitu. Ya kalau begitu apa mau? Ya Allah, izinkan saya memberi syafaat dan biar masuk surga bersama saya. Begitu. Ya kayak dulu yang kita kaji di Fakih Usman itu loh Pak yo. Ono wong mlebu neraka terus yang masuk surga itu dikasih tahu. Itu apa ya Allah? Oh itu surga. Gimana cara saya mendapatkan surga yang tinggi itu ya Allah? Kalau kamu bisa memberi syafaat temanmu ini apa? Ya maafkan salah dia. Oh kalau gitu saya maafkan ya. Yang tadinya temannya nasibnya mau masuk neraka loh diangkat bisa masuk surga. Coba. Ya karena faktor keimanannya itu penting. Kemudian syarat agar bisa mendapat syafaat, tauhid dan iman kepada Allah. Jangan lupa ini, tidak mati dalam keadaan musyrik. Fama tamfa'um syafa'atu syafi'in, maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Nah, ini berkaitan dengan tentang orang kafir atau orang musyrik. Artinya, sebenarnya anggota keluarganya itu bisa memberi syafaat, tapi dengan kemusyrikannya, dengan kekafirannya itu tidak berguna syafaatnya. Maka jagalah keimanan dalam anggota keluarga itu.
Yang kedua, mendapat izin dari Allah. Syafaat hanya berlaku dengan izin Allah. Seperti yang kita baca tadi di surat Al-Baqarah ayat 255 itu. Ketika ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat, Allah hanya meridhoi orang beriman untuk mendapatkan syafaat. Itu. Nah, ini terakhir. Hal yang paling indah adalah bila kita bisa masuk surga bersama keluarga, bersama ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, dan keturunan kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Artinya kita masuk di surga, semua anggota kita, nenek kita, kakek kita, semuanya di situ dikunjungi malaikat. Apa malaikat bilangnya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sambil mengucapkan begini malaikat, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Artinya sabar, tetap taat kepada Allah, sabar atas ujian Allah dan sebagainya. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Dan ini yang kita harapkan. Semuanya bisa masuk surga. Apakah murni hasil jeripaya kita atau melalui syafaat dengan syarat-syaratnya itu tadi. Sehingga kemudian kita kumpul di surga. Lalu kemudian malaikat datang nyapa. Top. Nggak enak gitu. Nah, maka gini. Nek sekarang itu ada sakit hati yo dengan suami, dengan istri yo. Ya wis nanti ikhlaskan lah. Sak loloro ya ati donya lah enak kumpul nduk swarga guyon maneh ngono lho Bu maksudku. Nah, itu yang terpenting. Oleh karena itu marilah kita jaga keimanan dalam keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya selesai. Ada pertanyaan atau tidak? Nggih. Kalau gitu kita tutup dengan doa Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridun illa syafaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita wa yasarta bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kedawan hampir 2 jam.